Halo untuk Anda, selamat bergabung lagi di pembahasan kita. Kali ini kita mau bongkar satu taktik yang lumayan unik nih dari buku The Art of Seduction. Judulnya Pancingan Spiritual. Sumber kita ya dari kutipan bukunya langsung, dan kita coba pahami bareng gimana sih daya tarik ke sisi spiritual seseorang itu bisa jadi semacam rayuan ya. Iya, konsepnya begini. Menurut Green kan banyak orang itu punya rasa nggak pede atau ragu soal fisiknya. Entah penampilan, ya harga diri, atau seksualitas. Nah, pancingan spiritual ini caranya buat ngelewatin keraguan itu. Bukan dihadapi langsung, tapi gimana ya, fokusnya dialihkan. Dialihkan ke sesuatu yang dianggap lebih tinggi, lebih spiritual gitu. Biar targetnya merasa lebih ringan, nggak terbebani sama kekurangan fisiknya tadi. Wah, menarik banget pendekatannya. Jadi, kalau di buku disebutin ide dasarnya kan karena semua orang punya keraguan ini. Kalau didekati secara fisik langsung, malah bisa bikin mereka makin gak nyaman, gitu ya. Nah, pancingan spiritual ini kayak ngasih jalan lain. Contohnya ada tuh, kisah Natalie Barney sama Rene Vivian. Dijelasin gimana Barney itu nggak langsung deketin fisik Vivian, tapi mulainya dari diskusi soal penyair Yunani kuno Sappho yang terkenal nulis soal cinta sesama wanita kan. Diskusi ini katanya bikin hubungan mereka kelihatan lebih murni, lebih apa ya, suci gitu. Betul sekali. Si Barney ini pakai Sappho buat ngasih semacam pembenaran atau level spiritual ke hubungan mereka. Ini bikin Rene, yang katanya emang sensitif dan spiritual, jadi ngerasa ketertarikan mereka itu bukan halu biasa, tapi special. Bahkan sampai digambarin Rene itu bikin suasana kamarnya kayak couple kecil gitu, pakai lilin, bunga lili putih buat pertemuan mereka. Ini nunjukin banget gimana pancingan spiritual si Barney berhasil ya, menanamkan ide hubungan yang melampaui fisik semata. Detail couple itu kuat banget ya kesannya. Bener-bener nunjukin setting bisa mendukung ilusi spiritual ini. Terus, kenapa sih strategi ini kok bisa efektif banget menurut Green? Apa ya landasan psikologisnya gitu? Dan sesuatu yang melampaui hal biasa sehari-hari. Nah, ini kan ngangkat derajat hubungan di mata si target. Bikin dia merasa ringan dan tanpa hambatan, jadi bebas dari rasa malu soal tubuh yang mungkin muncul kalau pendekatannya fisik banget. Kontrasnya jelas banget. Fokus fisik bisa bikin canggung, fokus spiritual malah bikin hambatan itu luruh. Oke, jadi menciptakan kabut spiritual, istilahnya Green ya, tujuannya biar targetnya itu lengah. Hambatan psikologisnya hilang. Klimaksnya pun jadi terasa lebih dalam, kayak penyatuan jiwa. Wah, ini halus tapi kuat banget ya strateginya ya. Kuat banget. Dan bisa ekstrim juga. Contoh lainnya yang diangkat Green itu kan Rasputin. Ini mungkin yang paling provokatif ya. Rasputin ini nyampurin aura spiritualnya sebagai orang suci sama daya tarik seksual. Dia pakai alasan spiritual yang, wah berani banget. Kayak argumen, gimana kamu bisa tobat kalau belum pernah dosa? Gitu. Buat membenarkan bahkan seolah-olah menguduskan hubungan seksualnya sama pengikut wanitanya. Ini perpaduan yang membingungkan ya, antara dosa sama kesucian. Wow, argumen harus dosa dulu baru bisa tobat itu, kedengerannya kayak logika dibolak-balik ya. Tapi kok bisa orang percaya sama Rasputin? Maksudnya, apa yang bikin pancingan spiritual dia itu manjur, padahal kan kontroversial banget? Nah, menurut Green, kekuatan Rasputin itu di kemampuannya menciptakan aura misteri, intensitas spiritual yang kuat banget di sekelilingnya. Orang terpikat sama tatapan matanya, keyakinan dirinya, klaimnya punya hubungan langsung sama Tuhan. Jadi dalam kabut spiritual yang dia bikin itu, logika kritis orang jadi lemah. Ditambah lagi, dia kayaknya nyentuh kebutuhan terdalam para pengikutnya akan makna, penebusan dosa, ya pengalaman transenden gitu. Apalagi di tengah kehidupan bangsawan Rusia yang mungkin waktu itu terasa hampa. Kan ada kutipan dari teman korbannya, bilang, dia bikin semua yang dekat sama dia jadi suci. Auranya itu kuat banget, sampai bisa ngebungkus ulang tindakan duniawi jadi kayak ilahi. Ini sejalan sama yang Green sebut mabuk mental dari spiritualitas. Mabuk mental. Oke. Jadi ini bukan cuma soal kata-kata ya, tapi juga aura, suasana, terus kemampuan nyentuh kebutuhan psikologis terdalam. Kalau saya coba simpulkan nih, berarti kunci pancingan spiritual ini ya kelihayan mengalihkan fokus dari keraguan fisik ke sesuatu yang rasanya luhur.
menciptakan ilusi makna yang lebih tinggi, yang akhirnya bikin pertahanan diri target luluh. Gitu ya? Tepat sekali. Anda nangkap intinya. Ini ngangkat hubungan dari yang biasa aja jadi terasa unik, bermakna dalam. Dan ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup yang menarik buat Anda renungkan. Kalau pancingan spiritual ini efektif banget di konteks rayuan personal, karena bisa melewati logika, nyentuh emosi dan spiritual, gimana kalau dinamika ini juga jalan di area lain? Coba pikirin deh, seruan soal tujuan yang lebih tinggi, cita-cita mulia, atau identitas kelompok yang luhur, di politik, gerakan sosial, atau bahkan marketing. Mungkinkah itu juga berfungsi kayak pancingan spiritual dalam skala lebih gede? Cara buat bangkitin semangat, kesetiaan, dengan melompati analisis kritis, langsung nyentuh kerinduan kita akan makna? Ya, ini sekedar pertanyaan aja sih buat direnungkan. Gimana tema persuasi di buku ini bisa nyambung ke konteks yang lebih luas lagi?